Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan bagian berikutnya dari kisah Janji Janin karya dari Nyata, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, Janji Janin. Pagi itu aku terbangun dengan penuh harapan, di mana sesaat lagi aku akan menandatangani perjanjian kerja dan tidak dicap sebagai pengangguran. Bule dan Pak Le juga masih ada di rumah. Hanya kedua sepupuku yang harus pulang karena notabene-nya mereka masih SMA kala itu. Bule Rita tahu banyak ibu bagiku. Pagi nan buta, beliau sudah mempersiapkan sarapan dan pastinya menyemangati aku agar kuat mengarungi hidup ini. Terlebih hari itu aku akan menandatangani perjanjian kerja. Jadi berangkat ke calon kerjaan Murin? Tanya Bule Rita pagi itu. Iya Bule, doakan Rina ya, biar nanti Rina gak nyusahin Bule sama Pak Le lagi, jawabku padanya. Halah, kamu itu kok ngomongin ngelantur. Saiki aku ini mbokmu, ojo sungkan, kayak orang lain saja. Kamu jangan lupa berdoa ya Rin. Besok Bule dan Pak Le kemungkinan mau pulang dulu. Nanti sore sepulangnya kamu, Bule mau ngomongin sesuatu, ujarnya yang membuat aku penasaran. Tentang apa Bule? Udah nanti aja, ucapnya seolah mau menghentikan obrolan pagi itu. Di sisi lain, langkah kaki kembali kuayunkan di deru padatnya ibu kota. Keadaan masih seperti biasa, ramai dengan lalu lalang kendaraan yang memadati setiap ruas jalanan. Tiada yang berubah. Hari ini saya masih berdesakan dengan para pencari nafkah untuk saling berebut kursi. 10 menit berlalu, angkutan yang dinanti tiba. Namun terasa ganjil. Halte yang begitu padat dengan para penumpang yang sedang mengantri. Tidak ada seorang pun yang memiliki rute sejalan dengan diriku. Ya sudahlah, mungkin ini rezeki kecil dari Tuhan. Hari ini aku tidak perlu berdesakan di dalam angkot, pikirku dalam hati. Di dalam angkutan umum itu hanya ada 4 orang. Seorang sopir yang berada di depan dan 3 lainnya seperti keluarga kecil, dengan susunan seorang wanita yang sedang menggendong bayi dengan keberadaan suaminya tepat di sampingnya. Wanita itu tampak tertidur pulas menggendong bayinya. Tubuhnya bersandar di pundak sang pria yang senantiasa terjaga, seolah menjaga keluarga kecilnya. Sedikit mengganjal kala mataku menelaah pakaian yang mereka kenakan. Selain memang pakaiannya tampak dekil, gaya berbusananya seperti pakaian di tahun 80-an. Namun sudahlah, mungkin mereka juga sama sepertiku, bukan seseorang berada yang bisa bergaya sesuai zaman. Di sisi lain, aku juga acap kali mencuri pandang melihat keluarga kecil itu. Ada perasaan iba kala melihat riak wajah mereka bertiga, seolah merasakan rasa lelah yang teramat sangat untuk sang wanita. Sementara si pria tampak muram dengan tatapan kosong, seperti menanggung beban berat. Hampir 20 menit berlalu, namun tidak juga ada penumpang lain yang naik. Rasa jenuh menghampiri di pagi hari itu. Sejenak aku baca buku, sembari memasang headset di telinga. Walkman, pemberi abah, merupakan senjata yang ampuh untuk mengusir kejenuhan dan menenangkan pikiran, guna mempersiapkan diri menuju ke tempat di mana aku akan bekerja nanti. Dalam keheningan dan ketentraman membaca sembari mendengar musik, suara berisik sedikit mengusik kala tangisan bayi yang digendong wanita tersebut menggema di dalam angkutan. Sabar ya nak, sebentar lagi kita sampai nak Rin, kata wanita itu pada bayinya. Masih jauh kah Pak? Tanya wanita itu pada pria yang mungkin suaminya. Sabar Bu, sebentar lagi kita sampai, jawab si pria itu. Sempat kualihkan pandangan melihat keadaan mereka, dan tatkala tanpa sebab dan akibat jelas, wanita tersebut tampak menangis sembari berkata kepada suaminya, "Aku ndak mau kita balik lagi Pak, aku ndak mau dihina begini terus dan..." "Iya Bu, sudah, Bapak mengerti. Bapak coba cari jalan keluarnya demi kamu dan keselamatan anak kita,"
Jawab si pria itu seperti tidak ingin membahas permasalahan yang terjadi. Melihat mereka berdebat di depan umum, pastilah keluarga kecil ini memiliki masalah yang teramat sangat dalam di dalam benakku, sehingga seolah tidak menggubris keberadaan diriku. Dan anehnya aku malah seperti terhipnotis, asik melihat kejadian itu tanpa aku sadari. Terlebih wanita tersebut yang masih menangis dan menuturkan kata-kata yang menyayat hati. Belum lagi sesekali dia menciumi anaknya. Apapun yang terjadi, ibu pasti menjagamu, Dok. Sehat-sehat ya anakku, Karina Yustika, ucap wanita itu. Bak disambar petir, jantungku terasa berdebar hebat. Kembali aku tersadar dan memalingkan wajah. Bulu kuduku bergidik mendengar dan melihat apa yang barusan diucapkan wanita itu. Brak brak, suara rem dan terdengar kencang. Angkutan yang kutumpangi seketika oleng dan menghempaskan aku ke bagian belakang. Kepalaku menghantam kaca belakang. Seketika pandangan terasa gelap dengan rasa pusing yang teramat sangat. Samar-samar ku dengar seseorang memanggilku. Rin, nak. Ibu, batinku terucap. Pandanganku yang masih gelap membuat aku tidak bisa melihat sosok seseorang yang kini ada di hadapanku. Dia seolah merangkulku untuk berdiri kembali. Rin, ibu njaluk maaf yo. Kabeh iki terpaksa ibu lakoni. Ibu sudah berusaha memutuskan janji dengan iblis terkutuk itu. Ibu pikir dengan menumbalkan nyawa semua akan berakhir. Sekarang kamu lagi bahaya. Iblis itu menginginkanmu menuntaskan perjanjian itu. Jangan salah langkah. Bila salah memilih akan berakhir tragis. Kuatkan dirimu, nak. Mbak gak kenapa-kenapa kan? Tampak orang berbondong-bondong mengelilingi angkutan yang baru saja lepas kendali tersebut. Halo mbak, masih dengar saya mbak? Hah? Iya mas, enggak kenapa-kenapa mas, jawabku yang masih linglung. Aku dipapah keluar oleh beberapa orang yang datang membantu. Tubuh ini dipapah ke warung yang tak jauh dari insiden itu. Bu, minta teh manis panasnya 1, teriak salah satu orang yang menolong tadi. Mbak sudah sadar belum? Iya mas, saya enggak apa-apa kok. Mas siapa? Tanyaku bingung. Maaf mbak, saya sopir angkut yang mbak naikin barusan. Lah kita kenapa mas? Banyak pecah, oleng, dan nabrak tiang listrik, jawabnya. Penumpang yang lain mana pak? Mereka aman kan? Tanyaku khawatir akan nasib keluarga kecil itu. Penumpang yang lain? Yang mana mbak? Tanyanya kembali dengan ekspresi bingung kepadaku. Itu loh mas, suami istri dan anaknya. Suami istri mbak? Iya mas, yang tadi naik bareng saya, ucapku mempertegas. Maaf sebelumnya mbak, mungkin mbak minum dulu ya, sembari menyodorkan teh manis ke hadapanku. Emang kenapa mas? Saya tidak linglung, saya baik-baik saja. Mereka tidak kenapa-kenapa kan mas? Saya bingung jawabnya mbak. Dari tadi hanya ada mbak, tepatnya saya dan mbak saja. Tidak ada penumpang lain yang naik, jawabnya. Aku langsung terdiam. Tubuh ini terasa lemas, apalagi mengingat kejadian itu yang sangat nyata terjadi. Dan tadi apakah ibu benar datang padaku? Seketika itu pula kepala ini terasa berat dan aku pingsan seketika. Entah bagaimana ceritanya, saat terbangun aku sudah berada di salah satu rumah sakit dan bule sudah setia duduk menunggu aku sadar. Kamu sudah sadarin? Tanyanya padaku. Iya bule, ini di mana? Rumah sakit nak. Tadi kamu pingsan, kata supir angkotnya yang kamu tumpangi kecelakaan, kata bule Rita menjelaskan. Aku terdiam, mencoba mencari benang merah tentang apa yang tadi aku alami. Kembali terlintas di ingatanku wajah almarhumah ibu yang samar dan perkataannya di dalam angkot tadi. Belum lagi soal kemana keluarga yang tadi ada di angkot yang nama anaknya sama denganku. Rin, kamu ketemu ibumu ya tadi? Tanya bule. Rasa kaget langsung terpancar di wajahku. Kenapa bule bisa tahu? Tanyaku keheranan. Sudah, kamu gak usah mikir apa-apa ya. Yang penting kamu sembuh dulu. Besok yang mangkat Pak Limu saja,
Bule nemani kamu di sini dulu sampai kamu sembuh, ucapnya mencoba menenangkan aku kembali. Bule, kenapa tahu Rina ketemu ibu? Sebenarnya apa yang sudah terjadi, Bule? Bule terdiam, wajahnya seolah ragu untuk menjawab pertanyaanku. Bule bingung harus cerita dari mana ke kamu, nak. Apalagi kondisi kamu seperti ini. Tidak apa, Bule, Rina sudah siap. Mohon ceritakan, pintaku. Bule menarik nafas yang dalam. Intinya, Rin, ibumu sudah melakukan perjanjian janji janin, di mana setiap tahun di malam Kliwon ke-13 mestinya ibumu harus pisungsung getih janin karo iblis biadab itu. Semula semua berjalan lancar. Tidak ada yang mengetahui kelakuan ibumu. Sampai satu saat petaka itu muncul. Ibumu merasa sangat bersalah dan kabur dengan bapakmu untuk menghindari amuk warga kampung, dan pastinya untuk nyelamatin kamu juga. Entah bagaimana selama 20 tahun ini semua bisa menghilang dari permukaan. Hanya saja ibumu sepertinya salah perhitungan dan kini kamu... Cukup, Bu, biarkan Rina sembuh dulu. Belum saatnya dia tahu semuanya, ucap Pak Lek yang masuk tiba-tiba dan memotong pembicaraan Bule Rita. Bule terdiam. Dia memandang wajah suaminya dan menganggukkan kepala seolah mengerti akan permintaan Pak Lek kepadanya. Singkat kisah, beberapa hari pasca kejadian aku kembali sehat dan mulai debut pertama berprofesi sebagai karyawan dengan jabatan sebagai supervisor di salah satu divisi yang ada di sana. Bule Rita masih setia menemani di rumah, sementara Pak Lek sudah kembali ke kampung halaman untuk mengurusi pekerjaan dan kedua sepupuku pastinya. Sampai lupa Pak Lek ini namanya Darto ya. Kisah teror mereda, menghilang tanpa jejak dalam beberapa minggu ini, membuat aku merasa semua telah berakhir. Tidak ada lagi cerita Dewudo atau kilasan Fata Morgana yang terjadi. Tapi di luar perkiraan, dan kembali tanpa sebab alasan yang aku pun tidak mengetahui, cerita kelam malah datang tanpa memberikan ampun di sore kelabu itu. Masih teringat jelas di memori kepalaku, saat itu jam kerja sudah usai, tapi aku masih bertahan dengan setumpuk berkas yang perlu perhatian khusus untuk segera dieksekusi. Aku yang masih asik dengan kerjaan harus ikhlas menyaksikan satu persatu rekan kantor berpamitan pulang. Sedikit cerita, kantor tempat di mana aku bekerja terdiri dari 4 lantai dan merupakan bangunan tua yang bentuknya seperti ruko, di mana aku bertugas di salah satu ruangan yang berada di lantai 2. Sore berganti malam dan aku masih tertahan di depan komputer dengan setumpuk berkas yang tak kunjung selesai. Sesekali masih terlihat security masuk untuk melihat setiap ruangan. "Belum pulang, Bu?" tanya Pak Ahmad kepadaku. Beliau merupakan salah satu security yang berjaga pada hari itu. "Belum, sebentar lagi ya, Pak," jawabku saat itu. "Iya, tidak apa-apa, Bu. Cuma jangan kelamaan ya, Bu. Gak baik sendiri kerja di sini. Suka ada yang nemenin," ucapnya sedikit bercanda. "Ah, Bapak jangan nakutin," jawabku singkat sembari tetap bekerja mengecek berkas yang masih menumpuk itu. Aku masih terus terhanyut dengan deadline kerjaan. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 19.30. Mata mulai terasa lelah memelototi komputer dan berkas yang tak kunjung usai. Di sela rasa lelah, sempat ku pejamkan mata hanya beberapa detik, dan seketika itu juga lampu ruangan padam yang membuat aku langsung panik. "Pak Ahmad, saya masih di dalam," teriakku masih berpikir positif bahwasanya Pak Ahmad lah yang mematikan lampu. Teriakan itu tak mendapat jawaban. Malah terdengar suara pintu tertutup dan seperti sedang dikunci yang semakin membuat diri ini kian panik. Aku langsung berlari menuju arah pintu sambil tetap memanggil Pak Ahmad. "Pak, saya masih di sini. Saya lagi tidak bercanda, Pak," ujarku sedikit kesal. Suasana menjadi mencekam ketika aku dapati pintu memang telah terkunci. Berkali-kali aku berteriak dan mencoba membuka pintu itu, namun tidak mendapatkan respon sedikit pun. Hingga sesuatu yang hadir langsung membuat bulu tengkukku bergidik. Aku yang sedari tadi hanya sendiri kini mulai mendengar suara jemari yang sedang mengetik dari arah belakang. Siapa yang sedang memainkan komputer? Pikirku. Enggan rasanya untuk membalikkan badan,
Tapi rasa penasaran malah membuat aku melakukan hal konyol. Perlahan ku putar badan, ku ambil handphone, dan mencoba memberikan sedikit penerangan ke arah komputer itu berada. Tubuhku langsung lemas kala mata ini melihat seorang wanita dengan wajah sangat pucat duduk di kursiku. Wajahnya mirip denganku. Tidak, dia adalah aku. Aku sedang asik mengetik di depan komputer, ucapku dalam hati penuh ketakutan. Darahku seketika turun hingga kaki dan mulutku tak dapat digerakkan. Sosok itu mengarahkan wajahnya kepadaku sambil tersenyum. Aku tak dapat menahan rasa takut ini. Ingin ku berlari kabur dari ruangan, namun apa daya tubuh ini tak dapat digerakkan dan hanya menangis yang kulakukan. Di sela air mata yang terus mengalir, aku masih berhadapan pandangan dengan makhluk itu. Senyumnya masih sama, sunyi, penuh dengan rasa sakit. Aku terduduk lemas dengan mata yang tertutup, sembari terus menangis, dan hal yang lebih gila kembali terjadi. Tanganku terasa dijamah oleh seseorang yang pastinya sontak mengagetkanku. Seorang anak perempuan, mungkin berusia 10 tahunan. Wajahnya pucat, dari bola mata kirinya mengalir darah. Tampak di leher tali tambang melilit erat. Kakak, ayo bunuh diri kak, serunya dengan suara yang sangat mengerikan. Tangisku semakin menjadi beriring tawa cekikikan dari sosok tersebut. Dia seolah menikmati setiap detik aura ketakutan yang kupancarkan. Mulutnya masih terus mengulang perkataan yang sama. Ayo kak, buruan bunuh diri, ucapnya terus menerus sembari tangannya tetap memegangku, seakan memaksa menarik. Aku tidak berdaya, bak kerbau yang ditarik pemiliknya. Tubuhku seakan mengikuti tarikan tangannya tanpa dapat ku menahan. Aku berdiri melangkah menapaki kursi kerjaku. Dia kemudian melepaskan tali yang ada di lehernya dan memberikannya padaku. Tanganku meraih tali itu serta mulai melilitkan ke leherku sendiri. Saat itu antara gerak tubuh dan pikiranku seakan tidak dapat kuatur, nggak sinkron. Tubuh ini seakan bekerja sesuai dengan apa yang dikatakan bocah perempuan itu. Ayo kak, cepat lompat. Ayo kak, buruan. Ucapan yang sama kembali dilontarkannya, seakan terus memberikan intimidasi. Menangis dan terus menangis yang kulakukan. Pandanganku kian kabur. Wajah bocah terlihat samar di hadapanku berubah seperti nyala api yang terbang membara. Walau pikiranku masih sadar dan tak ingin melompat dari kursi aku berdiri, namun kaki ini seakan mengisyaratkan untuk mendorong kursi tempatku berpijak. Sungguh diriku sudah tidak kuat untuk menahan. Akan kuturuti segala maumu, teriakku sembari mendorong kursi tempat aku berdiri. Bu, ibu ngapain? Pak Ahmad berdiri sembari memegang diriku yang telah kehilangan pijakan. Beliau berusaha menurunkanku dari tali yang menjerat leher. Tangisku pecah tatkala dia berhasil membebaskanku dari peristiwa horor yang baru saja terjadi. Ayo bu, turun, besok saja dilanjut kerjanya, ucapnya sembari memepah aku keluar dari sana. Sesampainya ke pos security, aku masih syok dengan apa yang terjadi dan enggan menceritakan kepada Pak Ahmad dan rekannya tentang kejadian tadi. Ada perasaan takut dalam diriku, dan selain itu aku takut apa yang kusampaikan malah dianggap dongeng bagi mereka berdua. Cukup lama aku terdiam di pos itu guna menenangkan diri, dan dalam lamunan saat itu, entah hanya halusinasi atau memang benar adanya, kembali ku melihat nyala api berbentuk bulat itu terbang keluar dari kantorku. Di sisi lain, Rin, sudah pulang duk. Rin, ucap Bule Rita memanggil dari dalam kamar di malam yang sama dengan kejadian horor yang menimpa Rina. Bule Rita beranjak dari tidur singkatnya. Dia merasa aneh mendengar suara pintu yang terbuka, namun tiada yang menjawab. Bergegas Bule mengecek ke depan, khawatir ada maling yang masuk, pikirnya dalam hati. Sesampainya di depan, dia melihat pintu itu masih terkunci dan semua baik adanya. Perasaan ada yang buka pintu, ucapnya sendiri di tengah malam itu, sembari sedikit mengintip melalui gorden. Ceklek, lampu rumah tiba-tiba padam. Astagfirullah, ucap Bule spontan. Kaget kesetanan melihat sosok almarhumah kakaknya, Ibu Rina, ada di hadapannya dengan wajah setengah hancur. Dek, kamu juga ikut ambil bagian dari cerita ini. Ayo temani aku, ucap sosok itu kepada beliau. Tepat jam 11 akhirnya aku sampai di rumah. Keadaan tampak gelap dan hanya lampu luar yang terlihat menyala. Hampir 5 menit ku ketok pintu rumah seraya memanggil Bule,
dan juga tidak ada jawaban. Mungkin bule lelah dan tidur, pikirku. Pandanganku khusyuk menatapi sekitar, karena jujur apa yang terjadi di kantor tadi masih membekas dan terbawa. Bahkan sampai Pak Ahmad mengantarkanku pulang barusan. Rasa was-was itu masih bersemedi kental di dalam pikiran. Belum lagi keadaan di sekitaran rumah juga sudah sepi. Ku keluarkan kunci serep yang ada di tasku, karena tetap tidak ada jawaban dari dalam. Assalamualaikum, ucapku memberikan salam setelah berhasil membuka pintu itu. Bule, bule, ucapku kembali memanggil beliau, dan tak jua ada balasan yang kudapat. Keadaan sangat gelap. Ku coba melangkah ke arah saklar lampu, namun kepalaku seperti membentur sesuatu. Sesuatu yang seperti tergantung. Iya, dia seperti manusia yang sedang bergantung. Jantungku berdetak hebat, memikirkan hal gila yang ada di dalam otak. Aku percepat langkah meraih tombol saklar lampu, dan seketika aku menjerit hebat, berteriak sekencang-kencangnya ketika satu pandangan horor nan menyedihkan tersaji di kedua bola mataku. Malam itu terlihat tubuh bule sudah terbujur kaku mati mengenaskan, tergantung di tiang rumah itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan insiden tewasnya bule Rita mengantarkan aku kembali ke kampung halaman ibu. Ada perasaan canggung dengan sana keluarga ibu. Wajar sebenarnya bila menilik rentan peristiwa yang terjadi selama ini, di mana semasa ibu dan ayah masih ada, aku hanya sekali diajak berkunjung ke sini. Saudara dari terah ibu lebih banyak mengunjungi kami ke Jakarta, Bule Rita dan Mbah Uti. Entah kenapa ibu sangat berat hati dan selalu menolak bila dulu aku meminta untuk berlibur ke rumah Mbah. Dan entah hanya perasaan saja, sedari aku tiba di sini, warga seperti tak menghendaki akan kehadiranku. Tampak wajah-wajah sinis mereka yang memandangi dari tadi. Tiada senyum yang diarahkan selayaknya warga pedesaan bila melihat orang lain. Tentu saja hal itu membuat aku merasa lebih nyaman berdiam diri pada salah satu kamar yang disiapkan Pak Le untuk diriku. Kamar ini berada di belakang, bersebelahan dengan dapur dan kamar mandi. Sepintas kamar ini tiada bedanya dengan kamar khas di perkampungan. Hanya saja terkesan horor yang membuat bulu tengkukku bergidik. Mataku fokus menatap wadah persembahan berisi kembang kandil serta kendi yang diletakkan di bawah tempat tidur yang ada di sana. Belum lagi aroma kembang tercium memenuhi seluruh ruangan ini. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih ya sudah menyimak sejauh ini. Teman-teman bisa mampir dulu ya ke channel cadangan admin sambil nunggu cerita ini berlanjut. Itu di layar akhir ada. Dilihat ya di layar ya. Tinggal disentuh saja, nanti otomatis masuk ke channel cadangan admin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman.